Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat yang insyaallah penuh berkah ini, kita bermajelis ilmu untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yang mana pada malam hari ini coba kita akan kaji tentang manajemen diri ya. Manajemen diri dalam kaitannya pendidikan, dalam kaitannya dakwah dan perjuangan yang senantiasa penuh dengan tantangan ya, tantangan dan ujian. Ini juga disiarkan live Facebook ya, bagi yang tidak bisa langsung bisa lihat di Facebook Yayasan Insan Cendekia Adabi, sudah di-share linknya. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, manajemen diri, kalau kita maknai manajemen itu apa? Manage, mengatur ya, menata, mengelola. Kemudian ditambah kata diri. Diri maknanya apa? Jiwa kita ya, pribadi kita bisa, atau diri kita. Atau kalau kita ingin sukses, mau nggak sukses ini? Mau. Tapi sanggupkah menempuh jalan sukses itu? Proses sukses itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Nah, karena itu perlu perjuangan ya. Dan dalam perjuangan pasti harus ada apa? Pengorbanan ya, baik secara materi, biaya ya, materi itu tenaga ya, pikiran pasti ya, untuk mencapai suatu tujuan. Diri bermakna juga pribadi kita kalau pengen sukses, memimpin apa? Memimpin sekolah, memimpin masjid misalnya, memimpin apa lagi? Masyarakat ya. Diawali dari apa? Harus mampu apa? Memimpin diri sendiri. Nah ini, mampukah kita, sukseskah kita memimpin diri kita sendiri? Ini pertanyaan, apakah sudah berhasil memimpin diri kita sendiri? Dalam slide ini dijelaskan bahwa manajemen diri adalah apa? Suatu metode mengelola diri untuk mencapai tujuan tertentu. Ini tergantung ya, apa yang mau dituju. Sukses kuliah 4 tahun, sukses menjadi pengusaha, sukses menjadi pendidik, sukses jangka pendek apa ini? Dunia. Kalau sukses hakiki jangka panjang tentu tujuan ukhrawi atau akhirat. Jadi cara, metode itu mengelola diri.
agar bisa mencapai tujuan hidup. Maka hidup ini perlu ditata, tidak asal hidup atau tidak sekedar hidup, ya. Dan hidup ini perlu ditata, ya, tidak sekedar hidup. Kemudian Allah perintahkan apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat planning. Siapa yang memerintahkan ini? Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ya santri dalam hidup antum ini hidup seperti air mengalir yang tidak jelas arah dan tujuan. Maka dikembalikan kepada worldview, cara pandang kita tentang hidup. Allah memerintahkan hidup ini diisi dengan ibadah, perjuangan. Disesuaikan ini yang dibuka. Baru slide keberapa? Harus dicek. Apa di situ, Tarik? Hai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Wal tanzur itu planning, melihat esok yang beneran, itu ya hakiki yang akan kita abadi selamanya, esok akhirat. Esok jangka menengah, antum punya pikiran umur 40 tahun mau seperti apa, abadi 50 tahun seperti apa. Pendek lagi mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, disuruh mikir sampai pada esok hari betul. Esok pagi itu apa yang akan kita kerjakan. Maka masing-masing setiap malam mestinya bermuhasabah, merencanakan. Kemudian barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka halikun, ya. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, ini fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, khosirun. Barang siapa yang lebih baik hari ini dari kemarin, fahuwa robihun, maka dia yang untung. Gak ada cara lain, gak ada pilihan lain berarti kecuali harus memperbaiki diri, meningkatkan diri. Apa yang ditingkatkan? Kemampuan, ya, keikhlasan yang mungkin pasang surut iman, ya. Menjadi pribadi apa yang kemarin Abi Diki sarjana itu apa? C4U, ya. C yang pertama bahasa Inggris. Kredibel, ya. Apalagi capable, ya kan? Kredibel itu kalau ada WA perintah itu bisa dipercaya gitu. Kalau ada limitnya harus selesai besok sudah mulai acara, maka hari itu, detik itu ya harus dikerjakan. Amanah tanggung jawab. Kemudian apa? C berikutnya itu capable, ya, punya kapasitas, ya, kemampuan. Apa bisanya? Apa bisa menyelesaikan masalah? Santri dianggap sebagai apa oleh Habib Rizdo? Sebagai ladang amal atau masalah gitu. Untuk sumber duit, kalau banyak santri pondoknya kaya misalnya, ada lembaga begitu, ya kan? Sampai pada akhirnya confident, uswah, ya, percaya diri dan menjadi contoh. Sesungguhnya amal itu innamal a'malu bil khawatim, waspada. Istiqomah sangat mahal, hidayah bisa berakhir, Allah kemudian bisa mencabut hidayah itu, sehingga manusia yang awalnya beriman, taat, bisa menjadi apa? Berubah, maksiat, berubah, bahkan naudzubillah ada yang sampai murtad. Oleh karena itu
seagung-agung apa? Karomah, kata Ibnu Qayyim apa? Azamul karomah la zulmul istiqomah. Innamal a'malu bil khawatim. Terus istiqomah di dalam kebaikan hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur gitu. Sampai apa? Nyawa ini apa? Di kerongkongan, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sikap terhadap perencanaan tadi ayat dalil bahwa berarti apa? Merencanakan itu berarti mengamalkan isi Al-Qur'an. Tuh. Pengejawantahan ihya'u Quran, menghidupkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau antum sampai nganggur, gak punya program hidup, terutama kreativitas dalam dakwah, rugi ya, sangat rugi. Kapan mau wisuda? Ya, mungkin juga udah pasang foto toga virus dia, pakai toga gitu, sen. Tapi kapan? Sikap kita terhadap perencanaan. Biasanya apa? Perencanaan pasti ada berhasil, tidak berhasil. Merencanakan, tidak merencanakan. Sukses, ada kebetulan. Ada sukses, ada gagal. Jadi bagaimana? Yang berhasil, yang merencanakan. Yang tidak merencanakan, itu pasti atau potensi besarnya menjadi gagal. Bahkan disuruh menulis perencanaan-perencanaan itu agar bisa berhasil. Metode manajemen diri ini tergantung dari, ini ideologi. Manajemen diri tergantung antum punya ideologi itu apa? Cara pandang keyakinan seseorang. Sering saya ulang-ulang, abadi antum memaknai hidup ini apa? Hukuman, ujian. Ya, cara pandang. Bahwa hidup ini hanya untuk sekedar bersenang-senang. Apa hakikat dunia? Abi Jabri, innat dunia apa? Mataul hurul, ya. Sehingga dunia itu apa? Kesenangan yang menipu, sesaat, fata morgana. Yang hakiki adalah kehidupan nanti di akhirat. Meskipun demikian ya, kita memang harus sukses dunia untuk bisa sukses akhirat. Ya, dunia ini tangga menuju akhirat. Yang menjadi tujuan harus menjadi tujuan. Yang sarana tetaplah menjadi sarana. Apa yang sarana? Ya, Lutfi, sarananya adalah dunia. Tujuannya adalah akhirat. Posisikan dengan benar. Maka kebanyakan metode manajemen diri bersumber dari barat itu yang dikejar. Kesuksesan itu berhenti pada urusan dunia. Apa bentuknya? Mungkin berkarir, jabatannya berusdi tinggi, kemudian hartanya melimpah, ya. Siapa di luar? Orang. Hartanya banyak, ya. Apa itu? Tabungannya banyak. Hanya begitu di manajemen dirinya bersumber dari barat. Orang barat sukses itu ya cuma dunia, kehidupan ini. Bahkan orang ateis tidak meyakini adanya Tuhan yang mencipta. Alhamdulillah. Kemudian manajemen diri semestinya dalam Islam bagaimana harusnya? Siapa orang paling sukses? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam Jumat disunahkan memperbanyak membaca sholawat. Tidak ada orang yang lebih sukses dari Rasul, nabi kita. Dijamin masuk surga. Kehidupan dunia ya sudah ada dalam genggaman Rasul. Pahalanya coba bisa menyebarkan dakwah ya Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya teladan dalam perbuatan secara tertentu atau parsial sebagian, tapi juga Rasulullah itu teladan dalam manajemen diri. Artinya Rasulullah itu sempurna, holistik, semua aspek dari keseluruhan ya, pribadinya ya, adab sehari-harinya, cara bertawakal, yang semuanya Rasulullah, berusaha atau berbisnisnya semua Rasulullah
menjadi teladan. Oleh karena itu meneladani secara utuh ya, kita banyak yang bisa kita teladani dari Rasul. Hadirin rahimakumullah, manajemen diri Nabi itu coba pewarisan jati diri ya. Bagaimana pengembangan jati diri, pembentukan jati diri, pencarian jati diri, pertumbuhan. Terus orang yang memiliki kepribadian Islami yang kokoh, dia selalu berhati-hati menjaga pandangannya, berhati-hati menjaga lisan pendengarannya, panca inderanya dijaga sebagaimana ketika puasa. Kemudian dia menggunakan akalnya sesuai peruntukannya untuk berpikir. Ya, terus belajar. Akal itu punya hak untuk diberikan ilmu. Gitu. Maka kalau nggak belajar ya rugi, ya. Pertumbuhan, pencarian jati diri. Siapakah aku? Adi Saputra itu siapa? Seorang pemuda hijrah, ya kan? Dari kampung halaman menuntut ilmu. Siapakah Abi Jebri? Dari negeri Sidomulyo. Abi Dikini dari negeri mana? Negeri Gaya Baru, Rumbia. Abi Rizdo dari mana ini? Jabung, bukan? Kok Jabung? Lampung Timur. Ya kan? Wirusdi dari Liwa, Lampung Barat. Mbak Mutia dari Waikanan ya. Siapa? Jati diri dicari, ya. Membangun konsep diri. Saya adalah aktivis, saya adalah pejuang, gitu kan? Pemuda-pemudi yang akan melanjutkan tugas estafet dakwah Islam terus menerus sampai nyawa menjemput. Maka kemudian manajemen diri pertama tahap pertumbuhan. Kalau kita lihat ya, kemudian kita dari masa lahir sampai sampai umur 25 nih. Ini tahapan pertumbuhan ini. Menuju kematangan ini Abi Diki berarti 25 nih. Ya, Birisdo berapa nih? 20. Aktivitas, kecerdasan, peran, kebiasaan. Aktivitas pertumbuhan fisik dan kepercayaan diri. Adversity question, kecerdasan, peran. Punya nggak ini Abi Rusdi? Rusdi waktu mimpin itu ciri pemimpin diantaranya ada apanya dong? Follower gitu. Iya, ada yang mengikuti gitu karena akan diarahkan kepada kemajuan gitu, mencapai tujuan organisasi yang dipimpin ya, apa sekolah. Jadi kalau nggak punya follower itu bukan pemimpin ya. Ya dia kalau pemimpin ya punya follower jadi leader. Kalau nggak punya follower ya follower berarti dia pengikut aja, nggak punya ide. Orang besar bicara ide. Orang itu dinilai karena ide dan gagasannya apa. Kemudian kebiasaannya apa. Nggak usah merencanakan sukses. Tapi apa? Hari demi hari diisi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan yang baik tentu yang positif itu akan melahirkan suksesan. Suksesan itu berisi dari apa? Akumulasi apa? Kebiasaan hidup disiplin, itulah adab. Kebiasaan hidup bersih, kebiasaan hidup apa? Tertib, teratur, rapi ya. Jadi dengan manajemen sholat 5 waktu sebagai kontrol waktu-waktu itu bernilai maslahat ya. Jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah umur 25 tahun, kebiasaannya dari 0 sampai 25 tahun ini akan menentukan fase atau tahapan berikutnya. Nih, kepercayaan diri. Ada pernah kita dengar orang yang tidak pede? Pernah Biris dengar? Mbak Mutia, ada orang tidak percaya diri, tidak confident. Ini ternyata ini kepercayaan diri ini ada rumusnya nih. Teori motivasi ini. Positive thinking, ya PT, PP, potential power. Antum punya potensi kekuatan apa?
Kan orang itu kan ada kekuatannya apa? Kuat hafalannya, ya doh. Kuat matematikanya, lemah menulisnya, kuat apa ini public speakingnya, orator dia. Besok khotbah Jumat habis itu kuat. Jadi seluruh orang mendengar khotbahnya langsung seperti berjumpa Rasul, kan begitu. Semangat, imannya naik. Ya. Kapan lagi nanti habis dikinya? Besok coba habis itu. Ya, action, kemudian self confident. Inilah kepercayaan, ya. Orang kalau nggak punya kekuatan apa? Kalau pengen makbul, panggil Abi Jepri, Raja Doa, makbul. Acaranya barokah, iya kan? Nggak bangkrut apa gimana barokah? Actionnya apa? Iyalah, nggak pernah berlatih di apa bisanya, harus jelas. Itulah kemudian melahirkan self confident, yaitu dari positive thinking, potential power. Enggak, antum ini punya kelebihan apa? Itu potential power, kekuatan antum. Ketika antum tinggi, mungkin bisa jadi tentara tuh, syaratnya harus tinggi kan begitu. Buta warna enggak ini kan? Matanya dijaga kan? Ya kan? Torik apa Torik? Senengannya teknik mungkin. Apa jadi montir ya, apa namanya? Ya, pemborong listrik apa elektronik apa, ya orang-orang begitu, orang yang anunya apa arsitek ya. Ya, kemudian action jadilah self confident. Aktivitas pencarian sendiri yang kedua. Tahap kedua pencarian umur berapa ini? 25 sampai 40. Ya. Ini yang dilakukan. Ya. Imajinasi, kemudian TE. Try and error. Ini berani mencoba. Berani apa gagal. Error itu ya kesalahan-kesalahan. Breaking of rules, apa ini maksudnya? Sehingga lahir apa? Kreativitas. Gak masalah salah-salah itu ya. Rusak, dimarah gitu. Demi apa? Untuk mencapai apa? Melahirkan kreativitas baru. Ini di umur 25 Bristi, kok gak ada idenya mau apa? Gak punya konsep. Pulang kampung, umpama menikah, berbisnis, berdakwah ya. Jelas kreativitasnya ada, ide pikirannya ada. Jangan pulang sarjana bingung terus mau melakukan apa. Lutfi lulus SMP mondok apa nanti kreativitasnya, berdakwah juga sudah bisa dimulai, menambah ilmu, menuntut ilmu ke jenjang berikutnya juga bisa dilakukan. Kemudian tahap pembentukan jati diri nih. Ini orang kalau sudah umur berapa nih? 40-an sampai 53. Kita lihat Rasulullah SAW aktivitasnya apa waktu itu? Menerima wahyu. Jadi kalau Abi Rizdo merasa belum banyak ilmunya, baru umur 20, Rasulullah saja menerima wahyu baru dimulai ketika umur 40. Bayangkan itu. Berarti baru separuh tuh Abi Rizdo. Masih banyak waktu. Ya, tapi memang di dalamnya Abi Rizdo ya harus sekurang-kurangnya berapa tahun ya? 15 tahun itu ada teori begitu. Orang merintis, orang kemudian ya mengembangkan diri itu 15 tahun, butuh waktu yang lama. Kalau dimulai dari SMA berarti antum ya lulus SMA berapa tahun? 18 tahun, 19 tahun. Berarti umur 30-an. 6 itu mulai stabil, pengalaman 15 tahun. Sehingga kematangan kepribadian seseorang itu sekaligus kalau orang itu mau baik, terminal pertama banyak disebutkan di Quran dan hadis rahasia umur 40. Kalau dia mau baik cenderung kepada Islam, bertobatlah dia yang dulunya labil ya menjadi stabil gitu ya. Dia mantap pribadinya. Yang mungkin dulu gampang ngegas, ya kan? Jadi tidak terlalu temperamen gitu. Kematangan kepribadian itu. Apa biasanya Bijabri? Lebih apa bijaksana?
bijaksana, arif dan bijaksana di usia 40 ya. Itulah kemudian Rasulullah menerima atau diturunkan wahyu oleh Allah di usia 40. Manajemen waktu dan tarbiyah jamaah, spiritual question, peran antum sudah mulai mimpin tuh. Ya. Kematangan ini kemudian harus mimpin tuh. Sebenarnya dari 25 sudah dilatih mimpin ya, mimpin keluarga kalau mengikuti Nabi, menikah, mimpin istri, mimpin anak, sampai kemudian punya posisi di masyarakat tertentu. Kebiasaan independensi orang itu nggak gampang elo gitu loh. Independen pribadi itu ya, ini malam takbir tapi saya pengen ngedit skripsi, habis takbiran edit gitu. Nggak harus ikut hingar-bingar kehidupan, terserah lah. Yang penting manfaat untuk dunia saya apa, manfaat untuk akhirat saya apa, apalagi manfaat untuk agama bisa antum wujudkan dari waktu yang ada itu, bismillah, nggak ada masalah ya. Tidak perlu harus sibuk mengurusi atau harus bersama-sama dengan banyak orang. Produktivitas kadang-kadang sendiri itu Abirusdi kadang memunculkan kreativitas dan produktivitas. Misalnya belum pernah khotbahnya Abirusdi, jadi marbot, khotibnya halangan, semuanya nggak ada orang. Akhirnya apa? Tampil khotbah. Alhamdulillah bagus, diterima, dan semakin lama semakin semakin jam terbangnya tinggi, semakin bagus dari keadaan tadi itu. Ngajar Mbak Mutia, kok pelajaran ini nggak tahu? Akhirnya karena pelajaran ini belum pernah dikuasai, serius dipelajari dulu sebelum ngajar. Akhirnya jadi bisa atau menguasai atau ahli lama-lama. Torik disuruh mimpin doa, awalnya ya belum pernah, ya semuanya memang belum pernah dalam hidup ini, memang harus dipernahkan, memang harus dicobakan begitu, berlatih. Apalagi pondok kita santrinya sedikit, memang untuk semacam pelatihan ya, mengembangkan diri, aktualisasi diri, memang begitu Bi. Itulah yang kemudian membuat diri Lutfi nanti siap terlatih dalam kehidupan ya, menghadapi seluruh tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari nanti setelah lulus. Baik, alhamdulillah, ini ada rumusnya manajemen waktu, ini jawabannya ya. Modal yang Allah berikan sama, makanya dari wal asri. Mengapa orang di usia 20 tahun ada yang sudah selesai kuliah, ada yang sudah punya aset sekian, ada yang sudah mungkin menikah, punya anak gitu. Kalau anak sebagai pencapaian gitu kan. Tuh. Ini manajemen waktu. Berisnya waktunya isinya apa? Nanti malaikat nyatet. Kalau tidurnya ternyata 8 jam, berarti berapa Abirusdo? Umur Abirusdo 60 umpamanya. Sepertiganya berisikan tidur. Sepertiga dari 60 tahun itu berapa? 8 jam dari sehari, maka 20 tahun. Itu malaikat mencatat naum terus. Tambah lagi naum, habis piket, tidur lagi nih. Jam 10 tidur lagi, 12 zuhurnya. Abi tidur lagi jam 11 sampai jam setengah 1. Cari-cari belum ketemu kemana. Nah, tambah malamnya ini sudah 20 tahun tuh tidur terus Abi. Ya. Kadang-kadang tidurnya pakai helm biar rambutnya lurus. Jumlah waktu, mission, target. Nah ini time management. Manajemen waktu. Time is money itu kan. Waktu adalah uang. Kalau kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, ya, memang disitulah untuk mengukir kesuksesan itu modalnya jelas waktu, ya. Maka para ulama kita jumpai mereka beliau-beliau ini pelit sekali dengan waktu. Ada ulama yang tidak mau ditamui Nabi Rizli. Ditamui, yang tamu itu cuman ngobrol biasa. Iya kan? Nggak ada pertanyaan hukum. Orang model apa itu? Abi Rizal.
mau didatengin orang yang cuman nggak ada pentingnya apa, males lah gitu. Emang orang nganggur gitu, nggak bisa ya. Kalau orang sudah mengerti bagaimana pentingnya waktu, ya dia nggak akan, atau dia pelit, bahasa ya ini jeleknya pelit, kayaknya jelek tapi benar ya, pelit terhadap waktu ya, tidak menghambur-hamburkan waktu. Biasanya apa di tarsok. Nah, kuliahnya tahun depan, molor lagi, apa namanya, seakan-akan baik. Tarsok menunda musuh ya. Jadi manajemen waktu, time management. Kemudian berikutnya tahap pengembangan jati diri. Nah, ini kalau sudah Rasulullah kemudian umur 53 hijrah sampai dengan tahun berapa ini? 61 tahun Futu Mekah. Jadi Rasulullah berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Umur 40 sampai umur 53 hijrah ke Madinah. Lalu ini umur 61 sudah bisa menaklukkan kota Mekah dalam waktu itu. Ya. Rekening setoran apa ini? Rekening setoran. Saya terhadap Fulan debit kredit. Rekening setoran Fulan terhadap saya debit kredit. Contohnya setoran nih. Apa maksudnya? Setoran itu membantu orang lain, memenuhi janji, meminta maaf kalau bersalah, mengucapkan terima kasih kalau dibantu, ya kan, mendengarkan dengan empati kalau dinasihati, dengerin, menghormati, memberikan, meminjamkan sesuatu. Ini termasuk dari setoran. Ya, tahap pewarisan jati diri 61 tahun sampai 63, akhirnya Rasulullah wafat 61-63. Coba aktivitas masih sama ini, pendelegasian, regenerasi, intellectual question, master, perannya pemimpin independen. Warisan bermakna Rasul apa? Nilai sumbangannya jelas, besar kecil, banyaknya orang yang menerima, banyak sedikit, waktu rutin, temporer, niat sukses, sangat sukses. Tuh, temporer tuh kadang-kadang. Jadi begini, orang yang kadang-kadang murojaah, kalau tak santri nih, Din, temporer ini kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak rutin. Suksesnya kurang. Yang rutin inilah yang sangat sukses. Bahkan yang sedikit nih, rutin, temporer, cukup sukses, kurang. Jawabannya diri kita sendiri. Bagaimana tadi memaksimalkan waktu untuk meraih suksesan. Manajemen diri ikhwah. Ya. Pewarisan tadi sudah ya. Rinciannya apa? Implementasinya selalu berubah, semakin baik. Tuh. Semakin baik, semakin baik. Jadi orang itu yang buruk-buruknya semakin berkurang, pribadi sifat jeleknya semakin berkurang, negatifnya. Kemudian secara periodik membuat rencana peta hidup. Jalan hidup petanya. Ya silakan Anda tulis 25 menikah, punya anak berapa, mendirikan lembaga, membangun usaha apa, bertani atau apa, silakan habis itu. Berdagang apa, Habib Rusdi berkebun kopi sawit, Bu Jepri singkong apa di Sidomulyo, mungkin daerah padi juga, jagung, palawija. Silakan melakukan tarbiyah zatiyah diri sendiri, bukan hanya tarbiyah jamaiyah ini. Ya, terus implementasi. Kunci manajemen diri adalah apa? Tekan. Tekun. Skripsi yang 100 lembar diketiknya per huruf apa langsung per kalimat? Satu. Ratusan ribuan kilo diawali dengan satu langkah terus. Itu begitu. 2 langkah. 2 langkah. Lutfi, tarik ya kan? Sukses menjadi dai.
Ya kan? Pejuang Islam diawali dengan mondok ilmu, satu huruf, satu kata paham, satu makna adab, satu makna perjuangan, satu makna ikhlas, tawadhu, zuhud, warok. Definisi-definisi itu mulai paham sehingga kemudian menyatu mau mengamalkan. Jadi kepribadian ya, santri ya, yang ikhlas. Apa waktu itu sebelum pulang itu ada nasihat apa? Tangguh, menjadi santri yang tangguh, jiwa ikhlas, jiwa sederhana, jiwa berdikari itu ya, masih ingat Pi? Jiwa panca jiwa. Nah, panca jiwa santri tekun din, kuncinya tekun. 90% kesuksesan ditentukan oleh ketekunan. Camkan itu. Catat besar-besar dalam hidup. Ingat, apa 90% kesuksesan ditentukan oleh ketekunan. Bodoh nggak apa-apa, asal tekun, lama-lama pinter. Merasa cerdas, merasa pinter, malas, akhirnya bodoh. Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di fase periode Mekah. Mungkin dianggap tidak ada hasil yang nyata atau jumlahnya sedikit, tidak masalah, tapi tekun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sahabat Nabi rajin qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka ya. Ayat asyara buka makom mahmud, menjadi makom mahmudah. Jadi orang-orang yang mendapatkan kedudukan terpuji dalam pandangan Allah apabila mau bertahajud, termasuk juga tahajud ini akan membuat glowing ya, Rizdo ya, gitu ya, glowing, bercahaya, cahaya iman, aura iman. Bandingkan yang sholat subuhnya harus digedor-gedor, buram gitu. Kemudian sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu teliti dalam mencatat Al-Quran sebagai pencatat ya, mushaf Utsmani ya. Tulis, coba nulis Quran. Jadi kita bantu sama Birusdi itu. Lihat tuh, lama betul ya, masih jelek pula tulisan. Catat Quran. Berapa Quran itu? Beda pendapat ya. Jumlah ayatnya berapa Birusdi? Abi Jabri berapa pendapat Abi Jabri ini? Quran ayatnya berapa? 6.000. Ada yang 6666 ya gitu Birusdi ya. Ada itu Kak, itu ceritanya dihitung juga dengan basmalah ya. Kalau ada yang 6324 tanpa basmalah, apa begitu penjelasannya? Beda. Nah, ini ulumul Qur'annya. Bagaimana itu menulisnya coba? Ya Allah. Alhamdulillah, Abu Amr bin A'la al-Basri tabi'in meninggal usia 74 tahun. Buku yang ditulisnya memenuhi rumahnya hingga hampir mencapai atap. Masya Allah apa subhanallah yang betul ya? Kalau takjub ini habis dia. Subhanallah, gitu ya. Nah, ini beda pendapat juga. Artinya apa? Produktivitas. Jadi semua dari manajemen waktu ya. Tafsir yang ditulis Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Anwarul Fajar. Kenapa digelari begitu itu? Cahaya fajar ya. Sinar fajar mencapai 80.000 halaman. Kitab ini dikenal dan ada di perpustakaan Istanbul, Turki. Sebanyak itu, setebal itu halamannya. Skripsi 80 halaman kayak jadi ini ya, Rizdi gimana ini? Ya. Abi Rizdo Abi proposal cukup 10 halaman sampai 12. Bidiki Boy proposal. Gimana enggak buat digrupin, lu bukan orang kayak enggak punya kuburan, karena hidup mumi gitu ya. Digrupin itu supaya respon, supaya ya, supaya aktif ya, berinteraksi. Kemudian berikutnya, apa tadi poinnya? Din, 90% apa, Din? Kesuksesan itu diraih dari apa? Ketekunan, ya.
Nanti di dalam ketekunan itu biasanya juga perlu kesabaran. Ulet istilah Jawa juga nih. Terus sampai kemudian istiqomah, sampai kemudian seperti apa itu Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang kemudian melihat belajar nahwu sulit ya, itu ya virus dia. Lebih dikit ya, belajar nahwu sulit, belajar bahasa Arab sulit. Melihat apa? Air yang menetesi batu. Jadi batunya lama-lama berlubang dengan ketekunan. Antum juga berulang-ulang menghafal, belajar bahasa Arab, lama-lama manjada wajada, lama-lama juga bisa berhasil. Sebetulnya kan Allah menguji, kalau Allah sudah menghendaki bisa ya bisa. Cuman untuk dibisakan, ditolong Allah itu Allah mau melihat, ya. Itu dalam ayatnya gimana itu? Lanahdiyanahum subulana, ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, berjihad, bersungguh-sungguh maknanya di situ mengerjakan sesuatu usaha itu, lanahdiyanahum subulana, akan diberikan jalan-jalan, maknanya kesuksesan manjada wajada juga kemudian berlaku, ya. Sunatullah itu. Optimisme tentunya yang dibangun sebagai pemuda yang sedang belajar. Jadi gak ada ininya, Habis siapa ini, Habis Rizdo, gak ada matinya istilah, semangat terus, semangat gitu. Takbir gitu kan. Ngantuk ini kan. Tekun ini adalah buah dari keyakinan dan harapan. Ada orang yang gila, ada banyak. Pasti apa virus di problemnya, tidak punya harapan lagi hidup, gak punya keyakinan, hidupnya hampa terasa, kata Abi Adi, tanpanya. Wah, Abi Adi lain urusan tuh. Abi Adi mas. Nah, sekarang ilmu. Nah. Imam Baihaqi, Ibnu Taimiyah meninggalkan 300 judul karangan. Ya kayak begini di karangan buku. Imam Baihaqi menulis 1000 juz. Ya Allah. Imam Al-Alusi seorang ahli tafsir, beliau mengajar 24. Berapa ini? Abi Rizdo buat RPS berapa? Abi Jabri, beliau mengajar 24 pelajaran dalam sehari. Pada saat sibuk mengajar 13 pelajaran sehari. Sibuk aja 13. Jadi kalau ada pelajaran jadwal keluar dari ICA, kok pelajarannya beda-beda. Tahun lalu ini, tahun ini. Oh itu bagus lah. Pengalaman semakin banyak. Abi Diki, ada pelajaran apa yang baru tahu? Kemarin belum ngajar, sekarang ngajar. Bagus lah ini. Malah kadang tantangan baru kan begitu. Ilmu menyegarkan kembali. Al-Munziri selalu dilihat tetangganya di tengah malam. Tengah malam. Apa itu? Sibuk dengan ilmu dan ibadah. Gak pernah keluyuran tuh, gak ada gabutnya keluar-keluar. Kecuali untuk sholat Jumat, Jadi gak harus ini, ulama begitu. Lutfi bosan membaca, bosan menghafal, menulis. Ya, bosan itu tampil diskusi, debat. Tuh sama Abi yang ada ngomongin tentang hukum apa. Begitu. Bagaimana agar tekun, ya? Hadirin Allah, bagaimana agar tekun, ya? Jaga keikhlasan. Tuh. Apa yang antum cari? Antum tujuan hidup. Rusdi, tidak ada yang bisa melebihi memotivasi diri kita kecuali keikhlasan. Keikhlasan berujung pada keridhaan Allah, Rusdi. Yang sering antum sampaikan. Omongan siapapun itu bisa tidak bernilai atau lemah sekali, rendah sekali pengaruhnya, Rusdi, kalau di dalam hati kita tidak ada keikhlasan. Tapi dengan keikhlasan, yakin apa yang kita lakukan adalah diridhai oleh Allah. Waktu itu sudah kita bahas, waktu kita ini dinilai apa, Bedi? Dinilai sunnah, dinilai mubah, dinilai haram, apa dinilai halal ibadah? Coba. Keikhlasan. Bakar perahu Anda ini untuknya ini motivasi ya, supaya antum itu berenang gitu. Ya. Apa di antaranya, kalau di atas perahu kan nyaman ya.
nyantai. Padahal kita harus sampai ke pulau harapan, cita-cita surga. Ya nggak bisa zona nyaman terus. Kemarin itu Abiyani nggak ada, masuk ke dalam sungai buaya, jadikan buayanya sebagai jembatan, taklukan tantangan. Kuliah orang bisa lulus, kenapa enggak? Dia juga orang, aku juga orang aring kan gitu. Kuliah lagi. Ya gak boleh orang memotivasi orang supaya kuliah tapi dia belum kuliah. Rabu besok sudah harus memotivasi. Gimana Brisdo? Maka dia harus kuliah dulu. Minimalnya daftar berarti. Belum daftar kuliah, motivasi kuliah Abiyadi. Yang bener aja. Abiyadi nggak mau kuliah tapi mau buat kampus, nyetak ijazah untuk orang-orang yang kuliah. Yang benar. Bakar itu motor Abi Jabri. Gimana? Perahu. Maksudnya apa Abi Jabri? Kenyamanan. Tidur habis subuh yang indah di pojok perumahan Permata Indah tanpa gangguan kendaraan apapun. Khusuk bin khusuk. Hidup 4 tahun 1300 hari. Subuhnya tidur 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Masya Allah, berapa itu? Totalnya berapa tahun malaikat berdompai. Naum daiman terus. Molor, pelor. Perasaan saya kayak di hutan mana gitu, keluar 5:30 ini manasin mobil, nggak ada kehidupan kan? Kehidupan apa ini? Ini tumburin aja mobil ini ke kamar itu. Yakini Anda sudah tertinggal, ini diantara boleh ya untuk memacu. Brisdo, kata Brisdo, anak-anak santri ini kecil-kecil udah banyak anunya, isinya kira-kira gitu pujian Brisdo. Iyalah, itu Zahid dari kami dari 3,5 tahun 3 tahun sudah menghafal. Ini menghafalnya udah lulus SMK ya karuan gitu kan. Nambah-nambah itu mengukir di atas apa itu air. Tapi di situ kemudian bisa Brisdo Rasul tadi 40 tahun. Berarti antum kalau dibuat ya udah minta sama Allah nggak ngerti apa-apa sampai 40 tahun. 40 tahun baru minta ilmu itu. Belum 40 tahun meninggal kan? Aduh. Visualisasi tujuan. Ada trainer ini, yang ini Abi Jabri suruh nulis goal setting. Tujuan antum 2024 ganti presiden apa? Gimana Abi? 2025 menikah, 2028 S2 lulus Abi Jabri. Abi Rusdi kan suruh nulis begitu, visualisasi, ditulis, digambar supaya dipertanggungjawabkan. Dan banyak kemudian biasanya yang mau menuliskan itu Brisdo jadi kenyataan, dijabah. Karena dia mewujudkan seluruh potensinya untuk apa? Mencapai cita-cita. Bertanggung jawab terhadap rencananya itu. Ya. Hidupkan alarm pikiran Anda. Ini pikiran itu ada alarmnya. Jangan asal aja. Artinya apa? Hidup ini ada agama sebagai rem. Hidup ini enggak bebas bablas gitu ya. Umur sekian itu wayahnya menikah abdi. Umur sekian itu wayahnya harus memikirkan rumah, harus memikirkan yang sesuai lah tugas-tugas perkembangan itu. Wayah-wayahnya itu. Iya kan? Jangan kemudian tertinggal, kecuali satu saja antum bisa meninggalkan menikah itu, antum sibuk dengan ilmu. Itu seperti ulama-ulama. Selain itu pasti tidak baik. Kalau ilmu ya antum mau punya istri, nggak mau punya istri karena takut sibuk ngurusin istri, nggak ngurusin dakwah. Nah itu baru nggak ngurusin belajar. Selain itu enggak lah. Itu pilihan. Yang parah sudah nggak dakwah, sudah nggak pula menikah, nggak pula lulus kuliah ini, nggak semua. Maka harus alarmnya dibunyikan itu. Sudah warning ini, harus begini. Nah, ceritakan keinginan Anda, boleh dia harus ya, ceritakan.
Kemudian Hasan al-Banna ini terakhir, akulah petualang yang mencari apa? Kebenaran. Akulah apa? Manusia apa? Baca Bi, dari ngantuk. Akulah manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaan di tengah manusia. Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan, kebebasan, ketenangan, dan kehidupan yang baik bagi tanah air di bawah naungan Islam yang hanif. Akulah lelaki bebas yang telah mengetahui rahasia wujudnya, maka ia pun berseru, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang tiada sekutu baginya. Kepada yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah Aku dan kamu sendiri siapa? Tuh. Kamu siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, apa ya, termasuk wa ana minal muslimin, berserah diri. Selesai slide kita. Apa yang diperoleh? Penting sekali apa? Manajemen diri. Sebelum memimpin, pimpinlah diri sendiri. Dan pemimpin yang berhasil pasti dia telah berhasil memimpin dirinya sendiri. Siapa musuh abadi? Selain setan adalah diri kita sendiri. Kita harus taklukkan itu. Mana kemana? Ya Din, siapa musuh abadi Din? Diri sendiri. Rasa malas, mananya hawa nafsu, ingin main terus, ingin tidur terus, ingin nyantai terus, sehingga pada akhirnya orang mencapai pada prestasi capaian tertentu, kita hanya tertinggal dan menyesal. Baik, ada berapa orang di sini? Silakan membuat pertanyaan minimal 1. Masih ada waktu. Untuk yang pertama ini materinya selesai, waktunya masih cukup untuk tanya jawab. Belajar yang tidak dibayang-bayang nilai Mbak Mutia itu biasanya lebih masuk ke dalam memori ilmu, itu bisa lebih maksimal. Udah, slide notebooknya dipatiin, diberesin. Kalau udah ngantuk boleh tidur duluan. Ya. Apa pertanyaannya? Abadi dulu pertanyaannya. Ayo, waktunya nggak lama. Atau siapa yang duluan? Biar yang lain termotivasi. Bidiki biasanya. Ya. Betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya? Ya. Silakan. Ini mungkin agak keluar dari materi yang kita bahas pada malam hari ini Ustaz ya. Jadi sini anak ingin bertanya. Ya. Bagaimana Ustaz cara menciptakan hobi atau kebiasaan yang baik pada diri kita? Awalnya itu harus bagaimana agar menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan terus menerus. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaannya, bagaimana membuat habit ya terhadap diri kita sendiri, apa hal-hal yang baik tentunya yang mau kita tanamkan. Paling umum biasanya kita mendengar nasihat itu 3M. Iya kan? Mulai dari diri sendiri. M berikutnya mulai dari yang paling kecil. M berikutnya mulai saat ini juga. Antum tentukan apa yang mau antum biasakan. Apa ini? Menjadi orang yang rajin bangun tahajud. Ya mulai. Itu sering kalau dibalik-balik ya.
Motivator itu gimana caranya melawan malas? Ya jangan malas, gitu, sering begitu ya. Jadi antum tetapkan. Dan biasanya kalau perubahan itu membutuhkan waktu, secara teorinya bisa 40 hari sampai 2 bulan. Itu baru enak. Kalau Islam kemudian syariat menetapkan 30 hari sebenarnya. Kalau dia mukhlis, benar ibadahnya, maka kita tidak makan pada hari raya itu biasa kan. Setelah 30 hari atau 29 itu perut kita sudah terbiasa. Awalnya Allahumma paksa doanya, itu sering juga ditambahkan. Allahumma paksa. Kebiasaan buruk ya dipaksa untuk ditinggalkan. Semuanya butuh paksaan kok, ya. Di dalam paksaan itu membutuhkan kesabaran, ya kan? Sabar dalam taat, sabar dalam tarkul ma'asi. Ya kan? Kan begitu. Habis itu juga kemudian pembersihan tasifah itu pensucian ya. Kemudian apa? Takhali, tajalli. Kalau mau dibersihkan seluruh yang buruk-buruk kemudian dihiasi dengan yang baik. Maka abidiki secara konkret antum perlu daftar list apa yang harus dibuang negatif. Perilaku negatif apa yang akan antum buang atau antum tinggalkan. Kemudian perilaku positif apa yang antum ingin biasakan atau istiqomahkan atau karakter baik apa yang mau ditanamkan. Rajin, bersih, setiap melihat sampah langsung refleks tangannya ambil. Itu menjadi apa? Uswah. Itu tadi kan kompetensi, kredibel tadi, uswah ya kan? Contoh. Jadi kalau antum cuma nyuruh santri bersih-bersih aja susah, tapi kalau kamar antum bersih, setiap antum berjalan ada sampah antum kemudian respon langsung ambil, begitu berarti. Ya kan sampah udah nggak bisa habis, suruh gali aja harus, itu nggak digali tadi. Digali, dikubur aja sekalian biar rata. Jadi sampai kayak sebelah sini lama-lama nggak apa-apa. Sekira itu abidiki ya niat. Sebenarnya kalau di manajemen Islam diringkas sering Anda sampaikan, niat, mujahadah, di dalamnya tadi itu beratnya itu sabar tadi itu kan sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh semuanya perlu. Untuk bangun malam sungguh-sungguh dalam ketaatan. Untuk sungguh-sungguh meninggalkan maksiat, mungkin yang suka ghibah apa berselancar di Dumai, buka-buka situs aneh-aneh itu kan ditahan matanya. Kita itu dinilai apabila kita sendiri. Keimanan kita itu kemudian terbukti ya. Agama kita benar atau tidak kalau kita sendiri. Apa yang kita lakukan ketika sendiri itu. Gitu ya. Kemudian muhasabah. 3 itu. Itu dijadiin apa ya Abi Jeffrey sama siapa itu? Husni. Apa sih namanya, Duh? Kalau kita lihat WA dia kok muncul itu. Kalau saya kan yayasan ya, apa namanya itu? Profil ya? Husni kemudian ini di niat, mujahadah, muhasabah. Tapi kalau ini Inggrisnya yang satunya. Planning, action, deadline. Itu. Turun-turun rancangannya itu. Hidup ini planning. Sudah punya rencana banyak tuh antum mau berubah. Ya action lah, jangan omong doang. Buktikan. Maka berjudul kalau begini ya buktiin aja loh, buktiin tuh kan kita bilang begitu, buktikan. Kemudian apa? Evaluasi. Kenapa gagal? Kenapa belum berhasil? Gitu. Apa tadi? Inggrisnya planning, action, evaluation. Arabnya apa tadi? Niat, mujahadah, muhasabah. Pegang semua apa bidang. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari Abi Jabri. Wajib. Gimana Abi Jabri?
Habis deh, berat habis deh sukanya. Karena orangnya tekun, suka detail gitu pertanyaannya. Habis dong. Enggak selesai nih, enggak ditutup nih. Adi. Sudah ngantuk kan? Bangun tahajud macam mana ini, berat. Ini jam 9 ini. Kayaknya malam banget kalau belajar. Tapi kalau ngobrol-ngobrol aja, wah, masih jam segini. Masih terdengar geludakan di atas. Manajemen diri. Habis sih, ya kalau enggak kita tutup. Mana tadi flash disknya di? Enggak apa-apa Bruce Lee, boleh bertanya. Ya atau mungkin masukan suatu saat bisa kita pindah tempatnya atau bagaimana, kita coba dulu. Ada rencana lagi kalau belum kuliah Sabtu sore mungkin ya, nanti Sabtu sore pada asar sampai 5:30 mungkin, karena kalau Jumat sore masih ada tahfiz ya, belum bisa ikut semua. Terus nih malam apa lagi, malam apalah, nanti fleksibel. Kita cari materi yang ini penting. Apa pertanyaan Brusdi? Selalu ada kalau Brusdi. Lelah betul hari ini. Ini penjelasan lagi ya. Oh. Nah, tadi kan temanya kan tentang manajemen diri itu kan. Bagus juga. Apalagi tadi ditambah dari kalam pesan Albana tadi nama bagus kan. Cuma ini Zat, karena mau ini aja penjelasan dari Ustaz terkait dengan penyampaian atau kalam dari pesan Albana tadi. Karena menurut Anda itu bagus benar Zat. Yang terakhir tadi kan? Iya. Oh, ditutup, nggak hafal. Akulah masa imam. Hasilnya kalau sekarang syair, maksud syair ya? Akulah petualang yang mencari kebenaran. Banyak orang yang bingung tuh kan. Nah, itu Mana yang benar? asik. Al-Zaitun benar. Apa lagi yang baru itu? Hah? Aliran-aliran yang sudah bertentangan ya dari 10 kriteria dari Majelis Ulama Indonesia memang harus kita bilang sesat, itu konsekuensi akidah kita. Kalau melanggar rukun iman rukun Islam ya apa kalau nggak sesat? Justru akidah kita dipertanyakan kalau kita tidak bilang keyakinan itu sesat. Waktu itu sudah pernah kita bahas 10 kriteria aliran sesat itu. Akulah manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaan di tengah manusia. Antum ini manusia apa bukan? Paling umum manusia. Selama antum masih tetap manusia, tidak berubah jadi malaikat, berarti di situ antum menyadari antum akan pernah salah, ya kan? Maka kemudian kalau pernah salah, menghadirkan sikap mau memaafkan juga harus atas kesalahan orang lain. Jadi tidak berubah jadi malaikat, dirinya sadar hakikat kemanusiaan, perspektif salah benar ya manusia tempatnya itu. Perspektif manusia tidak bisa hidup sendiri, homo apa itu sosial. Ya manusia hakikatnya tidak akan bisa tanpa bantuan orang lain. Dia tidak akan pernah sombong kalau dia pintar, karena kepintarannya itu tetap ada kelemahan pada dirinya. Tuh kemanusiaan. Memanusiakan manusia, harkat dan martabat manusia. Tidak pernah kita menilai manusia karena kedudukan duniawinya, jabatannya. Tidak pernah kita menilai manusia dari kedudukan
dari harta yang dimilikinya, tetapi kita menilai manusia dari ketakwaannya. Itu yang kemudian menjadi ukuran. Maka kita tidak silau kalau ada orang kaya biasa. Justru kita kemudian takut kepada orang yang dengan apabila dia menengadahkan tangannya ke langit, Allah menjawab doa-doanya. Kadang-kadang itu adalah orang-orang lemah yang kita zolimi. Tuh, kita tidak berani karena takut kepada Allah, kita tidak berani menzolimi siapapun. Bawahan paling sering dizolimi. Atau berbuat yang tidak semestinya sebagai pegawai, khianat. Dia mencuri. Ya, ini hal-hal yang kemudian kemanusiaan ini. Di tengah manusia maksudnya ya kita hidup di masyarakat harus mengikuti, ya menghargai atau menghormati apa yang ada di masyarakat. Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan. Orang itu apa? Nilai orang itu harga ada di kehormatan. Dalam Islam itu yang paling tinggi seorang wanita dimuliakan. Seorang laki-laki kehormatannya apa? Menafkahi, memimpin. Iya kan? Kalau sekiranya manusia boleh sujud dengan manusia, niscaya aku perintahkan apa? Kata Rasul, seorang istri itu sujud kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, sebab dia menafkahi itu. Kalau enggak menafkahi ya hilang. Fungsinya qawamnya enggak ada. Maka di situ kemudian tegak kehidupan ini, sang suami yang mencari nafkah, istrinya kemudian membantu urusan di rumah. Apa itu, dapur sumur kasur urusannya, ya, sehingga kehormatan keluarga itu bisa dicapai gitu loh. Antum bayangin kalau istrinya berkarir tidak karu-karuan, anaknya bagaimana? Terlantar. Suaminya kadang-kadang tidak diurus, tidak terurus, mau ngurus tapi dia kerja, bagaimana? Ayah suaminya tidak sedikit yang berbalik fungsinya itu, ya. Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan, karena dalam Islam kehormatan itulah yang paling tinggi. Islam luyuklah, ya. Nah, Islam itu tinggi, kemudian di dalamnya mengandung ajaran yang meletakkan, nah ini adab Habib Rusdi sebenarnya ini, saya mau bilang adab tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat martabat kedudukannya dalam pandangan Allah. Adab kepada Allah bertauhid, ya, mengesakannya, bersyukur, bersabar. Adab kepada Rasul, mentaatinya. Adab kepada orang tua, menghormatinya, mengurusnya, tidak membantahnya. Wala taqula ufin, Habib Rusdi. Ya. Kemudian kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang baik bagi tanah air di bawah naungan Islam yang hanif. Saat rapat saya sampaikan apa Rusdi? Untuk menerapkan syariat Islam itu adalah hak pada dasarnya, hak asasi beragama, ingin menjalankan ajaran. Maka sebagiannya sudah diberikan ini ya Rusdi, haknya itu. Umpamanya kemarin itu ya, bisa beri gimana itu yang lebaran berbeda ya. Pemerintah mau melarang yang lebaran dulu itu, nggak boleh sholat id, ya kan? Masjid fasilitas fasumnya mau dilarang. Muhammadiyah mau sholat di mana di Jawa itu dilarang, akhirnya nggak boleh karena diberikan hak, ya, untuk naungan Islam, ya, di bawah naungan Islam maknanya boleh mengamalkan ajaran agamanya, yaitu agama Islam yang hanif. Kemudian akulah lelaki bebas yang telah mengetahui rahasia wujudnya. Ya kalau mau bebas betul habis sering saya sampaikan bahwa kemerdekaan, iya. Antum kalau mau sudah makom itu merasa mampu, tidak bekerja dimanapun, buat kerjaan sendiri itu bebas. Membuat aturan
habis subuh harus tidur ya buatlah masjid sendiri gitu kan, bebas gitu ya. Ribet laporan ke wali santri nggak ada, ya sudah, yang mau sekolah di situ antum kasih tahu di sini nggak ada laporannya bu, pokoknya nanti dapat foto wisuda selama 3 tahun nggak dapat share-sharean apa-apa. Ya udah, berarti kuotanya awet, nggak ada grup-grup. Nah udah masuk langsung wisuda, baru nanti dapat foto. Bahkan mungkin juga nggak ada wisuda bu, nggak perlu ribut. Ya, terserah lah ya, asal ya termasuk mungkin hal-hal yang di luar umumnya antum mau, termasuk saya juga begitu. Di sini kalau sekolah sini nggak ada ulang tahun di sekolah, nggak ada wisuda, mau ya sudah, nggak mau ya sudah, kan begitu. Itu lama-lama bisa begitu orang ya, bebas, asal tentunya tidak melanggar syariat. Maka ia pun berseru, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Benar kan? Ya. Ini ditanya ini juga. Kadang-kadang orang bersedekah pengen lebih kaya gitu kan. Kadang-kadang orang berzikir habis ya, semuanya pengen punya apa, dikomersilkan apa-apa. Umroh nanti uangnya kembali, haji uangnya kembali, bisa lebih kaya, begitu-begitu modelnya. Benar itu, sholatku, ibadahku, korbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu. Ya, Habib Rusdi saja tausiah itu banyak yang nonton, kemudian dipuji. Oh jadi yang tausiah itu antum ya Ustadz Abu Nawaf itu. Oh, di YouTube itu bagus sekali. Selesai. Iya saya itu, kalau nggak ada saya hancur itu, orang-orang itu pada rusak, nggak suci hatinya, umpamanya begitu. Selesai itu amal rontok ya. Itulah namanya apa nanti, ujub, riya ya, pamer ya. Kemudian demikian itulah aku diberitakan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini berat nih, berserah diri ya. Mungkin sekarang ya, berdoa, tidur, berserah diri. Tapi tadi itu pun disuruh, besoknya suruh mikirkan buat planning. Jadi itu di dalam muhasabah ya, muhasabah diri itu ada isinya, adab kepada diri, diantaranya muhasabah. Inilah aku dan kamu sendiri siapa, ditanya oleh. Iya, siapa? Itu loh. Ya, baik. Habib Jabri ada pertanyaan seperti itu, Habib Rusdi, kurang lebihnya bisa ditanyakan ke guru yang lain yang lebih menguasai. Baik. Jadi apa yang dipahami tadi? Manajemen diri, dan ikut apa? Harus punya prinsip. Saya sebagai pemuda Islam mau kuliah, ya kan, merubah nasib. Apa musuh abadi dicamkan di mumpung sama hidup? Kebodohan dan kemiskinan. 2 itu. Lawan. Kebodohan lawan dengan belajar, menuntut ilmu. Kemiskinan lawan dengan kerja keras. Lawan apa ini? Buang, kikis, malas. Hingga madesu, hilang, masa depan suram, nggak ada lagi. Yang ada masa depan cerah. Ya, apabila kita mau berjuang. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.